Ini masih bayi. Kondisi bayinya gimana, dokter? Kondisinya oke sih, cuma ketubannya yang saya nggak happy. Siang Ontianggal. Jadi kita sekarang perjalanan menuju ke rumah sakit. Ini mau kontrol. Usia kandungan udah 9 bulan lebih. Jadi sekarang kita ada perjalanan ke rumah sakit. Ini mungkin menjadi kontrol yang final, karena nanti akan ada tes darah juga untuk cek keseluruhan. Semoga lancar-lancar semua ya sayang ya. Jadi emang sudah mendekati HPL, deg-degan nggak? Ya sebenarnya kalau udah mendekati HPL itu kebanyakan orang bilang lebih baik packing pakaian-pakaian supaya nanti kalau misalkan kamu udah ngerasa Mules, kontraksi, kita langsung ambil koper, langsung masuk mobil, langsung berangkat gitu. iya betul. Tapi berhubung sekarang kita masih di mobil perjalanan menuju ke rumah sakit mau kontrol, jadi kita akan fokus dulu kontrol. Insya Allah semua lancar-lancar dan baik-baik aja. Ntar kita videoin, ntar kita sharing info apa aja nanti yang akan kita lakukan di sana. Oke, Ontianggal? Oke, Ontianggal. Oke, bye-bye kalau gitu. Sampai jumpa Di rumah sakit. Dadah! Kita lagi nungguin dokter Adit. Gimana saya? Perutnya gimana? Coba lihat perutnya. Lagi baca-baca. Baca apa? Siapa melahirkan? Oke deh. Barang-barang apa yang perlu dibawa gitu. Ya udah, kita tungguin dokter Adit ya. Ntar kita lanjut di dalam. A few moments later. Halo. Gimana? Selamat siang dokter. Hai, apa kabar? Sehat? Dokter Adit Sehat semuanya? 9 bulan ya. Ini vlog yang ditunggu orang dok. Oh gitu? Iya. Kan udah 9 bulan. Jadi penasaran. Assalamualaikum Dede. Assalamualaikum. Sembangnya nih. Apa? Mancung. Masya Allah. Oh itu nganggap ya dia dok? Oh bukan, kalau ini bukan. Ini tali pusat. Oh. Ini buat lihat bayinya masih baik-baik apa enggak. Ini belum pernah di CTG ya? Hah? Apa itu dok? CTG yang jeduk-jeduk dulu. Enggak tahu. Tuh kelihatan nggak sayang? Hidungnya tuh, apa jarinya tadi? Iya, Hidungnya, Dok. bulan tuh. Kelihatan nggak sayang? Aku sulit melihatnya. Kurang kreatif dong, kurang berimajinasi. Ini ya dahinya nih, ini dahi. Oh itu. Ini hidungnya. Hidungnya mancung banget. Dagu. Kelihatannya mirip siapa dok? Mantap sayang. Susah ya tangannya. Oh kalau di dalam ini sama waktu nanti keluar beda ya dok ya? Iya. Lahir aja beda. Lahir berapa ini? Waduh, ini hebat loh Ini kakinya. Kan dok? Iya, ini. Sikil. Gimana keadaannya dok? Baik semua? Jalan. Ya dok, kok kaki sama kepala ini deketan dok? Oh iya, naik ke atas. Oh, dia ada mulai itu ya? Hmm. Tapi kok kadang kok ngerasain gerak-gerak sebelah kanan dok? Iya, angkat aja. Pantat. Pantatnya di situ sayang. Kita ada posisinya, tapi nggak usah Itu apa dicek. dok? Pantat. Oh enggak, bukan. Otak. Iya. Jadi netizen udah tahu ini cowok.
Tahu dong. Insya Allah. Keluar air nggak? Nggak tahu. Nggak ada tujuannya kelihatan di situ gimana? Saya mau lihat kesannya masuk. Kesannya tuh kayak Hai. Oke, ntar kita ngobrol lagi sama dokter Adit ya. Ini sekarang 37 minggu 5 hari ya. Iya. 18 September itu kan 40 minggunya. Ketuban tuh di sini nih, ketuban. Jadi normal itu di antara garis merah lah gitu kan. Nah ini dia di bawah, masih normal sih sebenarnya hitung-hitungannya, tapi ya mepet gitu. Ini secara objektif sih ya, saya katakan secara objektif yang benar-benar diukur ya. Meskipun tadi kalau misalnya saya melihat sekilas gimana ketubannya mana gitu kan. Agak susah ya. Ya, terus arus darahnya ini untuk melihat kecukupan makanan, oksigen dan lain sebagainya. Ini di sini ini masih baik. Kondisi bayinya gimana dokter? Kondisinya oke sih, cuma ketubannya yang saya nggak happy. Ketubannya itu kenapa? Sedikit sayang. Sedikit. Deg-degan langsung. Kalau sedikit itu tanda mau lahir. Bukan ada mau lahir kan. Jadi gini, untuk mengetahui seseorang sehat itu kan bisa melihat macam-macam. Misalnya saya bisa tahu saya sehat itu bagaimana. Misalnya ada beberapa parameter bagaimana saya aktif nggak gerak saya, terus kemudian bagaimana tensi nadi saya dan lain sebagainya. Nah ketuban itu adalah salah satu parameter. Ya meskipun dia sebenarnya parameter kasar. Yang lebih representatif itu harus darahnya masih bagus. Tapi ketuban bagaimanapun tidak bisa di-underestimate juga gitu. Karena efek. Ada efeknya. Jadi bukan efek, dia itu kayak dia bukan penyebab tapi dia akibat gitu loh. Jadi artinya dalam arti ketika kan gini, pertanyaan sederhananya adalah ini bayi saya masih sehat-sehat apa enggak. Jadi ada beberapa parameter yang kita lihat, misalnya gerak bayinya aktif atau tidak, arus darahnya bagus apa enggak, cara ketubannya bagaimana. Nah semuanya bagus kecuali yang saya tidak happy adalah cara ketubannya. Nah kalau misalnya 1 minggu lagi tanggal 6 hari lagi, kok menurut saya terlalu beresiko ya kasih satu bayinya. Gitu karena ketuban itu adalah salah satu untuk melihat bagaimana dia kecukupan oksigennya dan sebagainya. Kalau saya kok melihat dari ya kalau posisi seperti ini kita bermain aman, terus lahir lah. Toh juga sekarang udah insya Allah udah 2,9 ya ini plus minus lah ya 2,9 terus sudah 37,38. Oke Uncle, sekarang kita lagi CTG karena tadi dokternya melihat, jadi intinya ketubannya itu tadi berkurang agak banyak, makanya ini sekarang tindakan CTG. Jadi CTG itu biar susternya menjelaskan CTG itu apa, kurang paham juga. CTG itu apa? Kita tulis dulu namanya ya, atas nama pasien siapa ini? Chelsea. Nanti kalau ibu ngerasain gerakan dede dipencet ya. Nah, setiap ngerasain gerakan dipencet. Saya jelasin di sini, ini CTG untuk memeriksa jantung bayi ya Bu, yang warna merah ya sayangnya. Di angka 110 sampai 160 itu artinya normal, bagus. Ini dedenya 159, bagus ya. Yang ini kontraksi di atas 45 berarti ibu ada kontraksi. Nah, di sini nadinya ibu. Ya, normal ya. Di sini nanti yang kerekam ada jantung bayi, kontraksi, nadi ibu, gerakan bayi gitu. Gerakan yang ibu pencet nanti bakal kerekam di sini. Gitu. Sebenarnya ada dua, dari hasil CTG-nya, dari mesinnya sendiri sama ibu. Jadi hanya untuk perbandingan aja gitu. Lebih sensitif alatnya. Jadi ketika ibu nggak ngerasain gerakan bayi, alatnya ngerasain gitu ya. Oke, ini prosesnya berapa lama Sus? Kurang lebih 30 menit ya ibu. Oke, ini normalnya berapa? 110 sampai 110 sampai 160. Kalau misalnya bedanya nggak stay di sini, tiba-tiba di atas 160, ibu nggak boleh panik, nafas panjang, tiup. Gitu. Kalau misalnya di bawah 110, tiba-tiba 90, 80, tetap ibu nggak boleh panik, nafas panjang, tiup, nanti lapor suster ya. Lapornya Biasanya, gimana Dok?
Nanti pencet bel nanti. Iya, nanti saya deketin belnya ya. Belnya yang mana? Yang ini Pak. Sorry. Nanti saya deketin ya. Nah ini ya Bu ya. Nanti kalau butuh apa-apa pencet bel aja ya. Ini warna hijau ya Bu ya. Oke. Kasih suster. Iya. Normalnya dari 110 sampai 160. Nanti kalau di angka segitu masih bisa dikatakan normal. Ya menurut susternya. Oke deh, kita tunggu sampai kurang lebih 30 menit ya. Kurang lebih nunggu 30 menit ya saya. Jadi detak jantungnya masih kelihatan normal. Tadi berada di sekitar 133, terus 126, 34, 35 kayak gitu. Setiap gerak nanti bisa, kalau setiap gerak itu bisa lebih dari 160, tapi nggak ada masalah, tinggal napas. Luar. Oke deh, sampai jumpa nanti ya. Oke. A few moments later. Gimana, suster? Ya dari hasil CTG-nya bagus kok Pak, nggak ada kontraksi ya. Nggak ada ya. Dan yang ini bagus kok, gerakannya juga aktif ya. Oke. Gimana? Kita ke dokter dulu. Kita ke dokter Adit. Cek dulu. Oke deh, nanti Uncle, kita lagi nungguin Chelsea nih. Lagi diambil darahnya ya sayang ya. Mau ambil darah, mau tes semuanya. Tes semuanya. Jadi dokter Aditya bilang usia kehamilan Chelsea ini udah masuk untuk lahiran ya sayang ya. Udah cukup bulan lah. Udah cukup bulan. Jadi ya kita ngikutin arahan dari dokter dan rumah sakit. Tadi seperti apa hasil CTG-nya juga normal ya. Aman. Dan mohon doanya nanti Uncle. Kita lihat ke depannya gimana ya. Oke. Yang penting kita berdua nih deg-degan, senang, dan ya bingung ya sayang ya. Bingung karena bahagia campur aduk lah, bahagia, deg-degan, tegang, excited, ya, terharu, macam-macam lah. Mau jadi bapak ya. Yang penting doanya Chelsea dan anak kita dalam keadaan sehat, baik-baik aja, semuanya Amin. lancar. Amin. Oke, yang jangan lupa di komen, di like, di subscribe channel kita, dan tentunya nontonin kita ya. Nanti makin seru lagi, makin ramai lagi karena ada anak kita, nanti ada Kiano, ada adiknya Kiano. Oke deh, makin ramai keluarganya. Oke deh, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye bye.